Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda 3 provinsi di Sumatera akhir November lalu menjadi tema bahasan diskusi bulanan Pojok Bulak Sumur, menelisik penyebab dan dampak banjir bandang Sumatera Utara pada Kamis sore di selasar Gedung Pusat UGM Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejumlah akademisi berkumpul untuk menelisik penyebab dan dampak bencana ini. Hatmas Suryatmojo atau akrab disapa Mayong, akademisi dari Fakultas Kehutanan UGM memaparkan bahwa bentang alam Bukit Barisan sebagai penyusun geomorfologi Sumatera sudah berpotensi rawan bencana, diperburuk dengan antropogenik yang terjadi selama ini, ditambah perubahan iklim yang memicu cuaca hujan ekstrim hingga 6 kali lipat ambang normal. Ekosistem alaminya itu berpotensi untuk dia bisa menyebabkan banjir. Apalagi ini ekosistemnya mungkin sudah berubah sehingga kemampuan ekosistem untuk mengendalikan hujannya menurun, ditambah dipicu oleh hujan ekstrim, selesailah. Guru Besar Geologi Lingkungan dan Mitigasi Bencana UGM, Dwi Korita Karnawati Urun Rembung, mengungkapkan kajian Pulau Sumatera yang menyimpan kerentanan alamiah hingga peran gempa yang mengakibatkan longsor sebagai pemicu. Ia mencontohkan pantauan kasus banjir bandang Bohorok yang terjadi tepat 2 tahun lalu. Di banjir bandang yang Bohorok itu hanya 1 das loh. Ini ada kayu-kayu, itu dianggap illegal logging. Nanti kita lihat sendiri, kita harus netral ya. Ini sungainya tadi di bawah lebarnya 1 kilometer lebih. Kami mengukur. Ciri sungai, nah begitu naik di tebing curam, dari 1 kilometer hanya menjadi beberapa meter. Itulah perbukitan barisan. Karena zona patahan tadi. Sungainya jadi sempit seperti ini. Jadi kan curam jadi sungainya sempit, tapi nanti ke bawah kesempyok jadi lebar banget. Semakin ke atas semakin sempit. Kayak kalen. Nggak nyangka kalau sedimennya tadi selebar 1 kilometer. Naik lagi ke atas tuh kayu-kayu masih teronggok di sana. Selain kondisi kerentanan wilayah dan antropogenik yang terjadi, mantan Kepala BMKG ini menyebut faktor anomali siklon tropis sebagai pemicu. Siklon tropis disebutnya tidak bergerak sesuai jalurnya dan hanya berputar-putar bolak-balik dan tidak kehilangan energi ketika memasuki daratan, hingga mengakibatkan curah hujan yang sangat tinggi di wilayah 3 provinsi yang terdampak. Nah, sehingga ini memang integrasi antara anomali iklim, cuaca, anomali geologi tektonik diperparah oleh antropogenik. Jadi peran antropogenik itu membuat lebih dahsyat, lebih sering terjadi. Menurut akademisi, yang terpenting adalah pasca tanggap darurat bencana yang sedang berlangsung adalah dosa-dosa ekologis dihentikan untuk memulihkan lingkungan, memulai mitigasi ekologi. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.